Cerita horor melu aku ning neraka. Santet Rogo Geni bagian 2. Rita menyeringai. Dia merangkak memutar. Gestur tubuhnya benar-benar seperti binatang. Namun tak lama raut wajah Rita berubah sendu. "Mas, tolong mas, panas." Suara itu suara yang amat dia rindukan. Segala ketakutan luruh seketika. Bayu mendekap tubuh Rita. Mereka terisak, namun detik berikutnya suara berat dan serak berbisik kuat dari telinga Bayu dari mulut Rita. Yang mengejutkan, tiba-tiba sekeras mungkin bau Bayu digigit oleh Rita hingga dia refleks menjatuhkan diri ke belakang guna menghindari Rita yang kembali menyeringai lebar. Rita tertawa mengikik. Secepat kilat dia melompat seperti binatang, menerkam lalu mencekik Bayu. Kedua mata Rita berwarna putih penuh bergaris urat-urat biru seperti matanya berbalik. "Melu aku ning neraka, melu aku ning neraka, melu aku ning neraka." Suara berat itu mengucap riang dengan kepala menggolek-golek ke kiri dan kanan. Bersamaan dengan azan subuh yang berkumandang, tubuh Rita melemas di atas badan Bayu. Bergegas dia menggendong tubuh istrinya kembali ke atas ranjang. Kini Bayu tahu alasan mengapa Aki menyuruhnya mengikat Rita erat di atas ranjang. Mengesampingkan rasa tega, seolah tali tambang melilit erat di tiap pergelangan tangan dan kaki Rita yang dikaitkan ke ujung-ujung dipan kasur. Tak pernah terbayangkan di benak Bayu sebelumnya. Dia melihat Rita dalam dua sosok berbeda dalam satu waktu. Satu sosok istrinya dan satu lagi rupa yang amat mengerikan, yang rasanya ingin dia bunuh saat itu juga untuk menyelamatkan diri. Ketika langit sudah membiru, Bayu sudah pergi untuk mencari perlengkapan ritual yang diminta Aki. Mengingat besoklah waktu hari lahir Rita. Dia sengaja pergi pagi-pagi buta sebelum anak-anaknya terbangun. Pagi itu Bayu merasa khawatir meninggalkan kedua putrinya di rumah bersama Rita. Meskipun sudah dia ikat dan kunci rapat pintu kamar tempat Rita berbaring. Sepanjang perjalanan dia merenungkan kesalahan apa yang diperbuat sampai menyakiti hati orang lain hingga tega berbuat seperti ini pada Rita. Dia meyakini bahwa orang yang melakukan ini pastilah yang berkaitan dengan Bayu, karena sejauh yang dia kenal, istrinya jarang sekali berbaur dengan orang lain. Selama ini dia menjadi ibu rumah tangga yang fokus mengurus anak-anak. Semenjak Rita sakit, Bayu tak lagi memperdulikan bisnisnya. Dia memilih mempercayakan operasional usahanya pada karyawan yang dia percaya. Bayu adalah seorang pengusaha mebel yang merintis usahanya dari nol. Meskipun begitu, perkembangan usaha Bayu terbilang pesat. Hingga kini memiliki beberapa cabang toko mebel yang terbesar di kabupaten tempatnya tinggal hingga ke kota sebelah. Ada yang aneh ketika dia membeli sesaji di satu toko rampe terdekat dari rumahnya. Pemilik toko rampe itu menanyakan Rita seperti kawan lama yang saling mengenal. "Pak Bayu, ibu teng pundi? Biasanya ibu sing teng mriki," ujar wanita parubaya pemilik toko rampe sesaji. "Ibu teng griya, Bu. Awake mboten penak," jawab Bayu gagap. Namun hal itu tak lantas dibawa pusing oleh Bayu. Dia menerka bahwa istrinya memang sering belanja ke pasar ini. Tentu saja dia menjadi akrab dengan para pedagang. Setelah memastikan semuanya lengkap, Bayu bergegas kembali ke rumah. Setibanya di rumah, dia mengurus anak-anaknya.
Kemudian membasuh tubuh Rita yang masih tak sadarkan diri dengan air dari aki yang dicampur kembang 7 rupa dalam satu wadah baskom. Luka-luka bakar Rita kian melebar. Bahkan di bagian lengannya ada gelembung-gelembung berisi nanah yang siap meletus. Kok iso kaya ngene toh Bu? Gemetar Bayu menahan tangis. Langit berganti gelap. Sepanjang hari ini tak nampak keanehan Rita seperti hari-hari sebelumnya, yang mana terkadang dia gemetar meronta-ronta, tubuhnya tegang ataupun kejang-kejang.